adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wow, pastinya adik-adik yang di rumah semuanya sudah siap, pasti sudah mandi kan? Sudah sarapan juga, saatnya kita mau sekolah minggu bersama-sama. Kita akan sekolah minggu khususnya untuk adik-adik yang kelas pratama dan kelas madya. Oleh sebab itu, yuk semuanya siapkan Alkitabnya, boleh siapkan juga minum supaya nanti kalau haus boleh langsung minum. Terus juga boleh mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan ketika kita prakarya. Semuanya sudah lihat panduannya di grup kan? Nah, kalau sudah siap semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kita ulang pujian ini bersama-sama. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami ketika kami tidur, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru yang asalnya dari Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama sekolah minggu di kelas Pratama dan Madya ini. Tuhan yang melindungi kami di rumah kami masing-masing, dan Tuhan yang membuka hati pikiran kami, menyiapkan hati kami agar kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik semuanya berdiri. Tema kita minggu ini adalah jujur berarti takut akan Tuhan. Nah, kita mau menggunakan seluruh hidup kita, tubuh kita untuk selalu takut sama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu melihat semua tingkah laku kita. Yuk kita berdiri sama-sama, kita menyanyikan pujian Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi bahwa kalau kita mau jadi anak yang jujur, anak yang takut akan Tuhan, kita mau menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, semuanya silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Yanti dapat menemani kalian di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Nah, pagi ini Kak Yanti akan menceritakan firman Tuhan. Nah, sebelum Kak Yanti lanjutkan, Kak Yanti akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh diberi kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan dengan tubuh kami yang sehat, dengan hati kami yang gembira. Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat duduk dengan tenang dan mengikuti pelajaran firman Tuhan dengan baik.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengavani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Nah, tema pagi ini adalah jujur itu keren. Wah, semoga kita semua adalah anak-anak yang jujur ya. Sebelum Kayanti lanjutkan lagi tentang pelajaran firman Tuhan pagi ini, Kayanti ada pertanyaan untuk kalian. Nanti boleh didiskusikan di kelas kalian masing-masing ya. Apa yang Ananias dan Safira lakukan? Nah, kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Ya, catat. Pastinya berbohong kepada Tuhan adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan. Mengapa? Karena kita berbohong kepada pencipta kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang maha tahu. Tidak ada sedikit pun atau apapun yang bisa disembunyikan daripada Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini Kayanti mau kita sama-sama belajar dari kejadian yang terjadi pada Ananias dan Safira ya. Ananias dan Safira mencoba menipu Tuhan dengan berbohong ya. Mereka berkata bahwa mereka telah memberi umat Tuhan semua uang yang mereka terima. Mereka menjual semua ladangnya. Kemudian mereka berkata bahwa memberikan semua hasil penjualannya itu kepada Rasul Petrus saat itu, yang nanti akan digunakan untuk jemaat Tuhan. Padahal sebenarnya mereka menyimpan sebagian dari uang itu untuk diri mereka sendiri. Tapi Tuhan tahu segalanya dan melihat segalanya. Jadi tidak mungkin ya
Ananias dan Safira menipu Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan disiplin yang begitu keras, yaitu dengan apa? Mengambil nyawa Ananias dan Safira karena mereka berbohong. Ketika orang-orang melihatnya, mereka mulai mengerti betapa mereka harus menghormati Tuhan dan jujur. Tuhan tidak suka jika kita berbohong kepada Tuhan, kepada Dia yang menciptakan kita. Dan tentu Tuhan juga tidak suka kalau kita berbohong kepada orang lain. Jadi adik-adik, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui kisah Ananias dan Safira ini, bahwa jujur itu adalah sikap anak Tuhan. Dan Tuhan mau kita jujur dalam segala hal. Ketika kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah teman kita, orang tua kita, guru kita semua, ketika kita berkata atau berbicara, maka kita harus jujur. Karena jujur itu keren. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami belajar firman Tuhan dari kejadian Ananias dan Safira. Sungguh Tuhan, bohong itu sangat berbahaya, karena itu merugikan diri sendiri, dan karena itu juga tidak membuat Tuhan senang. Itu membuat Tuhan sedih. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami jadi anak-anak yang jujur, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan pikiran, perbuatan, kata-kata kami untuk mengatakan dan melakukan apa yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Pimpin terus kehidupan kami untuk selalu melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya Kak Yanti mau kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita dari Amsal 14 ayat 2 yang bunyinya, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Sekali lagi ya, dari alamatnya dulu. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Adik-adik, kalian harus menghafalkan ayat ini supaya ayat ini boleh selalu mengingatkan kita bahwa ketika kita berkata jujur, sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan. Oke adik-adik, nah untuk kegiatan atau prakarya aktivitas, kalian boleh lihat di panduan apa yang harus kalian lakukan. Di sana kalian baca dengan baik panduannya. Oke, senang sekali dapat bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini bersama kalian. Oke, sampai jumpa lagi di acara sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sekian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Jangan lupa ayat hafalan dan juga prakaryanya ya. Ditunggu loh, pasti adik-adik semuanya hebat-hebat. Semuanya pasti menghafalkan ayat hafalan dan juga membuat prakaryanya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah! Dari segenap penjuru dan bangsa, warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, katakanlah
Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16.